am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman dan sekitarnya. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di Zoom Sema Adonai dan channel YouTube Cahaya Firman. Bersama dengan pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta Dr. Daniel Palungan MTH. Materi kita, eksposisi kitab Kolose yang diambil dari Kolose 1 ayat 24 sampai 29 dengan tema sikap jemaat terhadap Kristus. Ini sesi yang ketiga Bapak Ibu. Sebelum memulai pelajaran firman, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini boleh kembali belajar kebenaran firman. Berkati saya Tuhan sebagai moderator agar bisa memandu pelajaran firman ini dari awal pertengahan sampai selesai. Berdoa juga buat tim operator kami yang bekerja di belakang layar, biarlah mereka boleh bekerja dengan tidak ada halangan. Berdoa juga buat peralatan yang kami pakai, wifi, laptop, handphone, listrik, dan semua peralatan yang berhubungan dengan pembelajaran firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tolong campur tangan agar boleh acara ini berjalan dengan baik. Berdoa juga buat hamba-Mu Bapak Daniel Palungan yang menjadi pembicara pada malam hari ini. Kiranya tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar semua firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau. Berdoa juga buat semua yang ada di Zoom Sema Adonai dan yang menonton di channel YouTube Cahaya Firman. Kiranya Tuhan bukakan hati mereka agar mereka lebih mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, baik dalam perkataan kami, pikiran kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak melayani Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Tim operator kami dipersilakan. Terima kasih. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan teologi, PJAK Seminari Bentel, Jakarta mulai tahun 1981 hingga tahun 1994. STII Jakarta Teologi mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. STII Jakarta S2 Misiologi dari tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia TCIST S2 Sistematik Teologi dari tahun 2001 hingga tahun 2003. ST terbaik di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004.
Pelayanan Gembala GBI Jemaat Kongregasi Ciledug Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten 2 tahun 2015 3 tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara 2 tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di Provinsi Bok sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Terima kasih tim operator kami. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Salam Pak Sam, salam teman-teman semua, kabar baik. Ya, puji Tuhan, kiranya Pak Daniel selalu dalam penyertaan Tuhan, dalam setiap pekerjaan dan juga pelayanannya. Dan sekarang, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Sam untuk pembukaan. Dan selamat malam saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan. Nah, pada malam ini kita akan membahas Kolose pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Jadi eksposisi itu topik besarnya. Artinya kita mau menelusuri alur pikir dari penulis. Topik-topik apa yang sedang dibahas dan bagaimana dia menjelaskan topik itu. Nah, jadi judul yang saya berikan dari bacaan kita ini adalah sikap jemaat terhadap Kristus. Itu saya memposisikan Paulus pada satu sisi dia juga adalah umat Tuhan, tapi pada sisi yang lain dia adalah hamba Tuhan. Nah, jadi saya mau memposisi pertama kali itu dari Paulus sebagai hamba Tuhan dan apa yang dia inginkan kepada jemaat itu atau apa yang dia lakukan bagi jemaat itu, kemudian kita soroti dari angle yang berbeda. Lalu kita temukan bagaimana jemaat itu harus bersikap di hadapan Tuhan. Ya, jadi saya harap ketika Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu melihat dua sudut pandang itu. Sudut pandang sebagai seorang anak Tuhan, sudut pandang sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, demikian pembacaan kita. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku.
Nah, demikianlah pembacaan kita, saudara, dari Kolose pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Dan saudara perhatikan kata aku atau kata ganti orang pertama itu, dan itu jelas menunjuk kepada Paulus sebagai penulis dari kitab Kolose ini kepada jemaat yang ada di Kolose. Dan dari apa yang dia tuangkan di dalam bagian ini, saudara, tanpa dengan jelas apa yang Paulus mau perjuangkan di dalam dirinya, apa yang Paulus mau raih di dalam hidupnya sebagai hamba Tuhan untuk jemaat, dan juga dalam kehidupannya sebagai umat Tuhan untuk dia bersikap secara benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi apa yang saya akan uraikan itu tidak akan bisa beranjak dari ayat demi ayat dalam bacaan kita ini, dan karena itu saya sungguh yakin, saudara, bahwa apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini itu sama sekali tidak menyimpang dari apa yang Paulus sedang pikirkan. Mungkin yang saya tidak bisa utarakan atau tidak saya haruskan untuk saya capai pada malam ini adalah menggali dari bahasa aslinya, karena saya sungguh percaya bahwa penterjemah Alkitab kita itu, baik dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris atau dari Yunani ke bahasa Indonesia, adalah orang-orang yang menguasai bidang itu, bidang penterjemahan, bidang bahasa, budaya, dan sebagainya. Karena itu saya percaya bahwa hasil terjemahan mereka itu kebenarannya tidak akan menyimpang dari apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, oleh penulis kitab itu di dalam bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani. Nah, karena ini adalah perjanjian baru, maka ini dalam bahasa Yunani. Nah, hanya pada kata-kata tertentu yang mungkin masih agak multi tafsir atau masih agak sedikit meragukan pengambilan kesimpulan saya itu saya telusuri sampai ke bahasa aslinya. Nah, itu di dalam ilmu teologi itu disebut sebagai eksegesis. Jadi itu satu tingkat lebih dalam dibandingkan dengan eksposisi, ya. Jadi supaya Bapak Ibu kenal sedikit, dan sampai di eksposisi saja, ya, sampai di eksposisi saja itu hamba-hamba Tuhan itu lemah, apalagi sampai di eksegesis. Nah, karena itu kalau saudara melihat bahwa ada pendeta A dan pendeta B itu agak sedikit berbeda di dalam hasil penafsiran kemudian kesimpulan mereka, yaitu oleh karena kemampuan untuk mengeksposisi dan mengeksegesis setiap kata-kata di dalam Alkitab. Nah, jadi saya sampai di sini, yang saya mencapai dulu hanyalah pada tingkat eksposisi, ya. Kalau ada hal-hal yang memang masih meragukan atau masih perlu untuk kita dalami lagi, maka di situ saya akan pergunakan bahasa aslinya. Tetapi di sini tidak terlalu harus, ya, di dalam perikop ini. Nah, di dalam ayat yang ke-24, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Jadi Paulus memberikan satu sikap yang tidak umum dalam hal ini, yaitu menderita, menghadapi tantangan. Dan tantangan utama yang Paulus hadapi selalu di dalam sejarah pelayanan itu adalah datang dari bangsa Yahudi, dari bangsanya sendiri, yang sampai Paulus memberitakan Injil itu, mereka masih tetap penganut agama Yudaism secara tulen, secara fanatis, tanpa mereka memahami apa sebenarnya isi daripada apa yang mereka yakini itu di dalam Taurat. Nah, Paulus ini adalah seorang ahli Taurat, ya, ahli bahasa Yunani, Ibrani, dan ahli teologi perjanjian lama, kemudian ahli budaya, ya, ahli budaya. Jadi Paulus ini tidak bisa diragukan di dalam hal
kesimpulan-kesimpulannya atau pemahaman yang dia paparkan kepada kita. Dan di sini saudara, itu dia menderita oleh karena perlakuan dari sebangsanya sendiri yang pada waktu itu berbeda pemahaman terhadap kitab yang sama, yaitu Taurat. Nah, namun yang tidak umum yang saya katakan tadi ini, bahwa Paulus di dalam memberitakan Injil itu yang penuh dengan penderitaan, dia tidak kemudian menjadi lemah, kemudian tawar hati, tetapi justru dia bersuka cita. Nah, itu yang pertama. Jadi, apa tantangan, Paulus tidak pernah kenal kata mundur atau menyerah, tetapi dia tetap maju demi kamu. Ya, kata Paulus itu demi kamu, demi keselamatan jiwa-jiwa itu. Ini ada harga yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan itu wajib harus dibayar oleh setiap pelayan-pelayan Tuhan. Ya, ada satu kutipan yang saya pernah tampilkan juga, bahwa to follow Jesus costs nothing. To come to Jesus, ya, to come to Jesus costs nothing. To follow Jesus costs something. To be disciple of Christ, ya, saya lupa kalimat lengkapnya, tapi kurang lebih. To be disciple of Christ costs everything. Oh, jadi itu satu kutipan yang saya simpan, tetapi kalimat terakhirnya tadi saya lupa karena ini muncul tiba-tiba itu. Bahwa untuk datang kepada Yesus, saudara tidak perlu bayar apapun. Kalau saudara mau menjadi pengikut Yesus, maka saudara harus membayar harga. Harganya itu adalah, Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Untuk menjadi murid Kristus, untuk menjadi pelayan Kristus, harga adalah segala-galanya. Nah, jadi Paulus tahu betul itu di dalam kehidupannya, bahwa untuk mencapai jiwa-jiwa baru bagi kerajaan Allah, itu harganya ialah rela menderita. Nah, karena itu ada satu tim yang saya pernah juga ikut acara-acara mereka, itu dia berkata, selamatkan jiwa berapapun harganya. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, aku bersuka cita bahwa aku boleh menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Saudara bisa bayangkan, seorang Paulus yang telah mengalami satu perubahan yang sangat radikal di dalam dirinya. Tadinya anti Kristus, tadinya penganiaya orang-orang yang mengikut Kristus, tetapi sekarang justru dia berkata bahwa aku bersuka cita karena aku boleh menggenapkan di dalam dagingku penderitaan yang kurang pada Yesus. Nah, ini kalau kita baca di dalam Alkitab itu, penderitaan yang dialami oleh Paulus dibandingkan dengan penderitaan Kristus itu, ya memang tidak sama, ya, tidak sama. Yesus mengatakan bahwa seorang murid tidak akan mungkin lebih daripada muridnya. Gurunya, seorang murid tidak akan mungkin lebih daripada gurunya. Tetapi kalau kita membaca di dalam sejarah perjalanan kehidupan Paulus, itu penderitaannya itu, salah satu ayat dikatakan begini, aku dicambuk 40 kurang 1. Yesus dicambuk 40 cambukan oleh laskar-laskar Romawi. Sudah lihat di dalam ensiklopedi bagaimana cambuk yang dipakai oleh tentara-tentara Romawi untuk menganiaya orang-orang yang dianggap sebagai musuh bangsa. Yesus dianggap sebagai musuh bangsanya Romawi atau sebagai saingan dari kaisarnya Romawi, karena itu dia dicambuk dengan satu gagang, lalu ada
karet, ya, di antara gagang dengan cambuknya itu ada seperti karet gitu. Lalu di ujung karet itu ada bisa 3-4 cabang. Nah, lalu di setiap cabang itu ada ruas-ruas. Nah, ruasnya itu adalah coran timah. Coran timah yang kasar, yang mungkin persegi 4 atau persegi berapa gitu. Jadi begitu dicambukkan kepada seseorang, timah itu akan tertanam ke dalam daging orang yang dicambuk itu. Dan karena di antara cambuk dengan gagangnya itu ada karet, maka ketika diayun karet itu akan melar, tetapi begitu sudah mencapai tujuannya, maka dia akan tarik itu. Yang tadinya tarik lebar, sekarang itu dia usahakan karetnya itu tarik kembali. Sehingga timah yang sudah tertanam itu akan menyobek, akan mensobek daging dari yang dicambuk. Nah, Paulus juga sebagai seorang pengikut Kristus yang dianggap sebagai orang yang berkudeta, karena dia berkata sebab kerajaan kita adalah dari surga, kewargaan kita adalah dari surga. Ini dinilai secara politis oleh pejabat-pejabat Romawi bahwa Paulus ini sudah tidak lagi mau mengakui pemerintahan yang sah, yang berotoritas, yaitu Kekaisaran Romania, karena itu dia dicambuk 40+1. Nah, tidak akan mungkin sama penderitaan Paulus dengan penderitaan Yesus, tetapi di sini adalah satu pernyataan, yaitu rela untuk mengalami semua itu karena Kristus. Nah, jadi ini penting Bapak Ibu ya, saudara yang sudah begitu terobsesi dengan ajaran teologi kemakmuran, ya, hati-hati. Ya, saya juga tidak setuju dengan teologi salib atau teologi penderitaan yang dikembangkan oleh orang-orang negro di Amerika pada abad-abad yang lalu, ya, bahwa mengikuti Yesus itu harus menderita. Kedua-duanya bisa berjalan bersama-sama. Bisa pada satu sisi kita diberkati, pada sisi yang lain kita harus pikul salib. Nah, tetapi sesuai dengan teks kita pada malam ini, maka saudara sebagai jemaat Tuhan wajib sifatnya, wajib hukumnya untuk bersedia atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa untuk menjadi pengikut Yesus itu kita harus rela menderita. Nah, itu yang kedua. Ya, atau saya bacakan di sini ya, supaya sepertinya langsung bisa jadi bahan khotbah gitu ya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitannya. Itu semua harapan orang itu, mengalami kuasa, mengalami mujizat di dalam hidupnya sebagai bukti kekuasaan Kristus. Tetapi Paulus juga mengatakan yang ku kehendaki ialah ialah bersekutu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian itu. Jadi obsesi Paulus itu bukan menjadi orang yang terkenal, bukan menjadi pendeta yang kemudian kaya raya, tetapi yang menjadi obsesi Paulus itu adalah bagaimana aku dapat mengalami kehidupan sama seperti Kristus. Nah, itu yang kedua dari ayat 24 ini. Nah, lalu yang ketiga itu adalah Paulus dapat melihat atau kemudian menyatakan dengan jelas di sini adanya kesatuan yang erat, yang tidak terpisahkan antara Kristus dengan jemaatnya. Jadi jemaat itu
dianalogikan oleh Paulus sebagai tubuh, lalu secara tersirat atau kebalikan logis daripada kata tubuh itu adalah kepala. Jadi bagaimana Paulus di sini melihat dengan jelas bahwa jemaat itu adalah tubuhnya dan Yesus itu adalah kepala yang tidak pernah terpisahkan satu dengan yang lain. Nah, itu dialami langsung juga di dalam pengalaman Paulus ketika dia begitu dikuasai dengan amarah dari Yerusalem mau pergi ke Damsyik untuk menangkap setiap orang yang ditemukan sedang beribadah dan berbakti kepada Yesus dengan kuasa penuh dari mahkamah agama Yahudi yaitu Sanhedrin itu. Tetapi kemudian di tengah jalan, ya, saudara baca itu di dalam Kisah Rasul pasal 9, ya, di tengah jalan itu Yesus sendiri langsung datang kepada dia. Nah, apa yang Yesus katakan kepada Paulus itu, waktu itu masih bernama Saulus, ayat yang keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jadi Saulus itu mau pergi untuk melanjutkan tindakannya menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi Yesus datang dan berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, lalu ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniayai. Nah, jadi saudara bisa melihat di situ bagaimana Saulus menjadi Paulus sendiri telah mendengar langsung dari Yesus bahwa antara Yesus dengan jemaat itu terjalin satu hubungan bagaikan tubuh dengan kepala. Nah, ini berita baiknya bagi saudara dan saya adalah kalau ada masalah yang saudara hadapi oleh karena iman kepada Yesus, itu jangan merasa kecil hati, jangan merasa sendiri, oleh karena Yesus yang adalah kepala dari jemaat itu ada bersama-sama dengan saudara untuk memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, dan memberikan kemenangan. Nah, jadi itu yang saya temukan dari ayat yang ke-24. Ya, jadi ada 3 poin besar di situ yang saya bisa angkat untuk Bapak Ibu pahami. Ya, jadi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa itu harganya tidak mudah. Obsesi seorang hamba Tuhan itu juga harus mau menjadi sama atau serupa dengan Kristus, bukan saja di dalam kemuliaannya, tetapi juga di dalam kesengsaraan dan kematiannya. Dan yang ketiga, perlu Bapak Ibu pahami bahwa antara gereja dengan Yesus itu terjalin satu relasi yang begitu kuat, sehingga Paulus mengatakan seperti tubuh dan kepala. Nah, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Nah, ayat yang ke-25-26 ini setidaknya ada 3 poin penting yang Paulus sedang nyatakan. Ya, dan ini saya harapkan Bapak Ibu mengerti, terutama yang melibatkan diri di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, coba disimak dan dipahami baik-baik bagaimana Paulus bersikap di dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Yang pertama adalah melayani sesuai tugas kepercayaan Tuhan. Melayani sesuai dengan tugas yang dipercayakan Tuhan.
Ya, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepada. Nah, artinya saudara-saudara, Tuhan itu punya kriteria sendiri-sendiri terhadap orang sendiri-sendiri. Tuhan punya kriteria untuk setiap orang. Dan kepada si A ada penugasan ini karena kriterianya dapat terpenuhi oleh si A, kepada si B tugas ini dipercayakan karena dia memenuhi kriteria untuk itu. Dan karena itu kalau sudah baca di dalam Matius pasal 25 itu perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang pangeran yang akan pergi untuk dilantik menjadi raja dan sesudah itu dia kembali, dikatakan bahwa dia mempercayakan uangnya kepada penukar apa namanya itu ya. Kalian tadi situ ya, penukar uang itu. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Nah, ketentuannya di situ adalah menurut kemampuan orang-orang itu, maka dia diberikan kepercayaan dengan jumlah yang berbeda. Ya, 5, 2, 1. Nah, jadi saudara-saudara, ini penting karena kadang-kadang sebagai hamba-hamba Tuhan itu, kita mau mengembangkan pelayanan seperti mengembangkan usaha. Ya. Kita bikin usaha ini tidak maju, coba deh kita intip teman sebelah, apa yang dia usahakan. Jadi kemudian dia ikut-ikutan bikin usaha, yang sebenarnya dia tidak punya kualifikasi untuk usaha itu. Ya, krisis ekonomi tahun 2018 ya, kalau tidak salah ya. 2018 itu waktu kerusuhan Indonesia itu. Itu saya melihat di jalan-jalan, khususnya di Tangerang itu, di mana-mana di pinggir jalan itu buka tenda-tenda untuk jual makanan. Ada yang dari tenda, memang tenda, ada yang dibuat dari gubuk-gubuk bambu. Lalu di situ, termasuk artis-artis juga terjun untuk buka usaha itu. Jadi semuanya, karena mereka bilang, oh ini peluang untuk itu. Tetapi tidak lama, tutup semua. Nah, ini apa artinya, saudara? Saya melihat itu ada orang-orang yang ikut-ikutan. Nah, di dalam melayani Tuhan, hati-hati. Ini sikap yang perlu Bapak Ibu tanamkan di dalam diri saudara, lalu jadikan itu sebagai sikap saudara kepada Tuhan. Layanilah Tuhan sesuai dengan kepercayaan Tuhan kepada saudara. Ini muncul di dalam ingatan saya Bapak Ibu, 1 Korintus 4 ayat 1 ya, saya bacakan ini ya. Seterusnya ada beberapa ayat di situ. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi kepercayaan kepada Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya itu satu ketika akan dinilai oleh sang pemberi kepercayaan itu, yaitu Tuhan sendiri, hakim atas orang yang hidup dan yang mati, hakim yang adil. Dan kemudian terbukti, khususnya Paulus itu ya, Paulus mengatakan bahwa pada akhirnya sungguh terbukti bahwa Tuhan tidak salah mempercayai orang itu, Paulus dalam hal ini. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu adalah pelayanan itu pada satu sisi adalah kepercayaan, anugerah Tuhan. Tetapi di dalam kepercayaan itu tentu ada tuntutan-tuntutan yang sesuai dengan kualifikasinya.
Nah, tetapi yang sesuai dengan bacaan kita dari Kolose ini adalah layani Tuhan itu berdasarkan karunia itu, kepercayaan itu. Ini ada 2 ayat yang saya membacakan ini. Ya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-14, ya, ini himbauan Paulus kepada Timotius, anak rohani, tetapi sekaligus kader untuk melanjutkan pelayanan yang secara alami akan ditinggalkan oleh Paulus karena usia, faktor usia. Lalu apa yang Paulus katakan kepada Timotius itu? Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ya, karunia itu adalah kepercayaan Tuhan kepadamu. Setelah saya baca di dalam Timotius ini, Timotius itu punya karunia gembala. Timotius itu dipercayakan oleh Tuhan karunia mengajar. Karena itu Paulus berkata kepada Timotius, ajarkanlah. Dan mungkin ada saja yang lain yang saya belum bisa utarakan karena belum jelas saya temukan. Nah, kalau saudara ketemu apa saja kepercayaan Tuhan kepada Timotius, ya saudara nanti catat itu untuk diri sendiri. Nah, jadi Paulus berkata kepada Timotius, fokus dalam karunia itu. Jangan tergoda dengan karunia orang lain yang mungkin bikin kebaktian kebangunan rohani, ya, besar-besaran, dihadiri oleh puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Jangan tergoda dengan itu, tetapi sadari bahwa kepadamu telah diberikan kepercayaan untuk menjadi gembala, untuk menjadi guru. Tekuni itu, dan nanti suatu ketika kita atau kau Timotius akan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu, ya, saya harap sudah bisa menemukan relevansinya bagi diri sendiri. Kita buka lagi di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Setiap orang itu punya karunia yang berlain-lainan, persamaannya adalah sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Jika karunia adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi di situ ada bermacam-macam karunia. Ya, dan setiap orang itu punya karunia yang berbeda-beda. Bisa saja ada 2-3 orang yang punya karunia yang sama di tempat yang berbeda. Ya, jadi lakukan sesuai dengan kepercayaan Tuhan itu. Ya, karena sekali lagi saya katakan jangan sampai ikut-ikutan hanya untuk memuaskan selera pribadi, hanya supaya mendapatkan sanjungan dari jemaat yang Bapak Ibu layani. Hati-hati ya, karena iblis itu pandai untuk memanipulasi. Salah satunya adalah memanipulasi karunia-karunia dan juga menggoda orang untuk terpedaya dengan karunia-karunia yang sebenarnya bukan pemberian Tuhan kepada. Ya, jadi itu penting. Yang kedua,
bagaimana Paulus di dalam pelayanan ini, ya, dia berkata meneruskan firman dengan sepenuhnya. Kepercayaan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Berarti Paulus di sini saya bisa tangkap karunia-Nya adalah karunia penginjil, karena dia bisa mendobrak dunia-dunia kafir untuk Kristus, untuk orang menerima Yesus Kristus. Tetapi kemudian di dalam pelayanannya itu dia selalu membuka kelas-kelas pemuritan. Satu contoh konkret itu adalah ketika dia di Antioquia, di Syria sekarang ini. Ya, jadi waktu itu jemaat di Antioquia itu bertumbuh berkembang, lalu jemaat di Yerusalem mengutus Barnabas untuk datang memimpin dan menggembalakan jemaat di Antioquia itu. Nah, Barnabas ini adalah orang yang punya karunia selain menggembalakan guru, dia juga adalah karunia pemimpin si Barnabas itu. Karena itu dia teringat Saulus, dia temukan di dalam diri Paulus ini ada potensi yang besar yang diabaikan oleh jemaat di Yerusalem. Karena ketika dia datang ke Yerusalem, Paulus ini memperkenalkan diri, ya jemaat itu tidak terlalu antusias untuk bagaimana, tetapi ya udahlah, kau layani Tuhan saja sebagaimana karunia Tuhan kepadamu. Tidak diarahkan sebagai orang yang baru di dalam Tuhan. Nah, ketika Barnabas ada di Antioquia itu, dia tinggalkan sementara lalu pergi untuk mencari Paulus. Saya lupa Bapak Ibu ya, kampungnya Paulus waktu itu ya. Nanti saudara baca di dalam Kisah Rasul itu ya. Jadi Barnabas pergi ke kampung di mana Paulus tinggal untuk mengembangkan usaha tendanya itu. Nah, lalu dia ajak ke Antioquia. Nah, maka pergilah berdua lalu menggembalakan jemaat di Antioquia itu. Dan dikatakan selama 1 tahun mereka ada di Antioquia itu, Paulus dan Barnabas itu membuka kelas pengajaran, kelas pemuritan. Pada satu sisi mereka menginjil untuk membuka daerah-daerah baru bagi Kristus atau perluasan Injil Kerajaan Allah, tetapi pada sisi yang lain mereka juga terus mengembangkan pemuritan, multiplikasi pelayan-pelayan Tuhan. Ini menjadi inspirasi bagi saya. Jadi Yesus menjadi inspirasi bagi saya karena dia memuridkan, Paulus menjadi inspirasi bagi saya karena dia juga kemanapun pergi memberitakan Injil. Lalu di Indonesia ada 2 yang menjadi inspirasi saya. Pertama adalah pendeta Oli Yong Seng, itu HR Senduk, pendiri Gereja Bethel Indonesia yang punya visi besar, lalu aksinya untuk mencapai visi itu jelas, membuka seminari Bethel yang di profesor itu PGAC itu. Kemudian yang kedua di Indonesia itu adalah Dr. Chris Marantika yang mendirikan STII, yang saya ambil S1 S2 di situ. Jadi itu menginspirasi saya untuk saya juga melibatkan diri di dalam pemuritan, dalam memultiplikasi pelayan-pelayan Tuhan. Karena sebagai seorang misiolog gitu ya, yang mendalami ilmu misi itu, saya sadar saya tidak akan mungkin menjangkau Indonesia ini dengan sendiri keliling dari satu tempat ke tempat lain, tetapi dengan memuridkan maka saya bisa menjangkau daerah-daerah di Indonesia dalam waktu yang bersamaan melalui kaki tangan saya atau perpanjangan tangan saya, maksudnya perpanjangan tangan saya, yaitu murid-murid saya. Nah sekarang dengan adanya Sema Adonai, kemudian dengan adanya SSOBC, ini bukan saja Indonesia tetapi dunia sedang kita raih dari pemuritan itu. Nah jadi ini penting Bapak Ibu supaya
jemaat itu juga dapat bertumbuh di dalam karunia, tetapi kemudian punya tanggung jawab untuk meneruskan firman itu sebagaimana firman itu seutuhnya. Jangan dikurangi, jangan ditambahi, jangan dibelokkan. Karena penafsir-penafsir Alkitab sekarang ini mahir berbicara, lihai mengelola emosi jemaat, dan karena itu mereka dikagumi, tetapi kemudian tanpa disadari oleh jemaat itu mereka telah dibelokkan sesuai dengan pikiran dari pengkhotbah itu. Nah, jadi ini penting saudara ya. Saya perlebar panjang di sini karena saya mau supaya Bapak Ibu tahu betapa pentingnya seorang hamba Tuhan itu menyampaikan firman itu sebagaimana firman itu. Ya, nanti kita akan ketemu di dalam Kolose pasal 4 kelanjutan dari ini. Tetapi saya mau kutip dulu dari Efesus. Apa yang Paulus sangat-sangat rindukan di dalam pelayanannya. Ya, Efesus pasal 6 ayat yang ke-18 sampai 20. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, nah ini perhatikan, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Dikaruniakan perkataan yang benar, supaya dengan keberanian itu, ya, itu satu. Yang kedua, supaya aku berani untuk memberitakan Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi seorang hamba Tuhan itu, pembicaraan itu ada standarnya, ada batasannya. Tidak boleh bicara bebas, tidak boleh bicara liar, tetapi ada dasar, ada alur pikir, ada sistematika berpikir dan berbicara, kemudian ada tujuan. Nah, ini bagi orang-orang yang sudah lihai di dalam mengelola situasi, kondisi, dan juga gejolak emosi dari jemaat itu, ya mereka kemudian mengganti tujuan daripada nas itu untuk tujuan diri sendiri. Itulah saudara yang saudara mesti hati-hati, dan inilah yang diantisipasi oleh Paulus sehingga dia berkata, aku telah menjadi pelayan jemaat itu untuk memberitakan firman itu seutuhnya, dan dia berdoa supaya jemaat mendoakan untuk itu. Paulus berdoa, minta didoa supaya disokong agar kesehatannya tetap fit. Paulus meminta supaya didoakan supaya kebutuhan perjalanan pelayanannya tercukupi. Tetapi yang paling menonjol di dalam permohonan doa Paulus kepada jemaat adalah supaya dia dapat menjadi pemberita Injil dan memberitakan Injil itu dengan berani dan sebagaimana Injil itu harus diberikan. Makanya di dalam SSOBC itu saya berkata, bebas dari doktrin gereja tertentu. Tidak ada dogma gereja yang saya izinkan untuk masuk di SSOBC. Ya, jadi harus murni menggali Alkitab dan menyampaikan Alkitab itu kepada murid-murid SSOBC. Di Sema Adonai juga begitu. Ya, saya berusaha supaya apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu itu murni sepenuhnya Alkitab. Nah, lalu ayat yang ke-26 itu, apa yang Paulus komitmenkan di dalam pelayanannya kepada Tuhan adalah supaya dia mampu menyingkap rahasia. Dalam hal ini saya kasih istilah Injil. Kepadaku telah dipercayakan rahasia. Nah, kalau kita baca di dalam
Roma pasal 16, 25, 26 itu rahasia di situ adalah Injil. Yang pada zaman-zaman dahulu, zaman perjanjian lama, Injil itu nyata tetapi tersamar. Nyata tapi tersamar dalam bentuk nubuatan. Orang belum begitu terang benderang melihat siapa Yesus itu dalam perjanjian lama. Nah, tetapi sesudah masuk era perjanjian baru di mana Yesus sendiri datang ke dalam dunia ini, maka Injil itu rahasia itu tersingkap. Tidak ada yang disembunyikan karena Yesus telah menyatakan seutuhnya kepada umat manusia. Nah, Paulus, saudara-saudara, sangat merindukan supaya di dalam pelayanannya itu dia mampu untuk menyingkapkan rahasia Injil itu kepada jemaat. Karena itu dia belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana menggali Alkitab itu dengan benar. Kemudian dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Roh Tuhan memberikan kepadanya hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ini sikap, saudara, ya, sikap. Ada banyak pendeta yang menomorduakan ini. Yang penting bagaimana dia mendapatkan sesuatu. Hari ini, saudara, ini bukan apa ini ya. Saya mendapatkan satu WA dan berkata, Pak Daniel, saya mau memberi berkat. Minta nomor rekening. Tetapi setelah saya pelajari perjalanan kami bersama orang ini, saya pikir lebih baik saya nggak dapat. Ya, daripada nanti terkesan bahwa saya menginginkan sesuatu dari dia, maka dia minta nomor rekening, saya tidak memberi. Kalau memang itu berkat buat saya, nanti dia dapatkan nomor rekening dari orang lain, tetapi jangan dari saya membalas WA-nya itu untuk minta nomor rekening. Nah, banyak orang sekarang itu, saudara, Injil itu nomor 2. Yang penting berkat, yang penting dapat apa yang dia ingin. Dan ini hati-hati. Ini sikap. Ya, ini sikap. Ini khotbah ini sudah ini ya. Jadi memang khotbah itu harus ada eksposisi di dalamnya. Dan eksposisi itu harus diterapkan kepada jemaat. Jadi ya satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi jadilah hamba Tuhan yang berkomitmen untuk menyingkapkan rahasia Injil. Karena itu belajar serius ya. Saya mau mengembangkan pengetahuan saya kepada kesejarahan Alkitab, tetapi saya terkendala di dalam banyak hal, dan karena itu saya berjuang dengan apa adanya ya. Karena saya begitu terkesima dengan Pendeta Bambang Nursena. Jadi dia punya pemahaman sejarah begitu detail tentang perjalanan umat Tuhan. Dan itu sangat penting. Saya lebih concern kepada teologinya. Ya, nah jadi saudara kekasih dalam Tuhan, ini penting. Ya, jangan merasa cukup, tetapi terus belajar. Nah, ayat yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Lihat di sini. Rahasia atau Injil yang dulu terselubung dari turunan ke turunan. Ayat yang ke-26. Ya. Dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Itu terselubung. Tetapi sekarang Allah mau supaya mereka tahu, dan karena itu Allah memberitahukan kepada mereka betapa kaya, betapa mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-Yahudi, begitu. Apa itu? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Nah,
Saudara, ini penting untuk dipahami oleh jemaat, dan ini yang menjadi kerinduan Paulus di dalam pelayanannya sekaligus menjadi sikap hidupnya adalah supaya jemaat itu sadar bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Kalau saudara baca di dalam Alkitab itu, kata aku ada yang aku ada, ya, itu maknanya adalah aku ada yang tidak pernah tidak ada salah satunya. Aku ada yang aku ada itu bukan yang diadakan, tetapi ada dengan sendirinya. Di dalam kitab Keluaran sudah bisa baca itu. Tetapi sisi yang lain adalah aku ada di mana aku tidak pernah tidak ada. Dan sekarang Yesus menyatakan kepada semua orang-orang percaya bahwa Allah itu sungguh real, nyata, dan hadir di tengah-tengah kita. Jadi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang transenden. Ya, masih ingat dulu pelajaran teologi proper itu? Transenden artinya dia melampaui akal pikiran manusia. Tidak ada satu orang yang paling pintar pun di dunia ini yang bisa kemudian memahami Allah itu seutuhnya. Setiap pembelajar Alkitab yang brilian itu dia akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa masih ada hal atau bahkan masih banyak hal yang belum mampu dia pahami tentang Tuhan. Makanya itu disebut Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang transenden. Betapa bodohnya filsuf-filsuf yang mau memasukkan Allah itu di dalam cakupan logika dan pemahaman mereka. Dia melampaui akal pikir. Nah, tetapi yang Paulus menyatakan ini kepada jemaat adalah Allah yang transenden itu ternyata dia juga adalah Allah yang imanen. Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Di mana saja saudara berada, dia hadir. Dia ada di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Ini kalau kita mau sampaikan secara lebih spesifik lagi, dia ada di mana saudara ada. Ketika saudara ada di rumah, dia ada. Saudara ada di kantor, dia ada. Saudara ada di mimbar, dia ada. Saudara ada di bangku duduk, bangku gereja, dia ada. Jadi Tuhan tidak pernah tidak ada. Karena itu aku ada yang aku ada. Itu yang Paulus nyatakan di sini, bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kamu. Ini kalau khotbahnya itu pertanyaannya adalah apa masalahmu? Apa persoalanmu? Kalau engkau tahu Tuhan ada di tengah-tengahmu dalam hidupmu, maka masalahmu menjadi tidak ada apa-apanya. Nah, yang kedua, Paulus mau menyatakan kepada jemaat di Kolose bahwa Kristus itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus adalah pokok pengharapan untuk hidup yang penuh kemuliaan. Tidak akan pernah ada hidup yang ideal tanpa Kristus. Itu sebabnya setiap orang yang mau meraih, memperoleh, mencapai hidup yang ideal, itu hanya ada satu jalan, hanya ada satu caranya, yaitu mau memberi diri kepada Yesus Kristus dan mau membuka diri untuk Yesus Kristus. Di luar itu Bapak Ibu, apapun yang saudara miliki, orang bilang nilai hidupmu sangat
sangat tinggi, tetapi kalau saudara tanpa Kristus itu menjadi tidak ada apa-apanya. Tetapi apa yang saudara miliki, lalu saudara miliki itu di dalam Kristus, maka itu memberikan satu nilai yang lebih dibandingkan dengan sekedar milik kekayaan, kedudukan, popularitas seperti yang dimiliki oleh orang-orang dulu. Ya, jadi miliki segala sesuatu di dalam Kristus. Karena di luar Kristus, apa yang saudara miliki itu tidak ada nilai apa-apa. Jadi Yesus adalah jalan kepada kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Itu ayat 27b. Nah, di dalam ayat yang ke-28, saya mau perlihatkan kepada saudara ini tentang bagaimana sikap Paulus di dalam pelayanan. Komitmennya apa? Dialah menunjuk kepada ayat yang ke-27. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Masuk di ayat ke-28, dialah. Bukan sayalah, bukan akulah, atau bukan gereja kula, bukan denominasi kula. Itu hati-hati. Berkali-kali saya katakan kepada murid-murid saya, tidak ada signifikansinya saudara datang ke Sumatera Utara untuk membuka denominasi baru. Di Tanah Batak, di Sumatera Utara itu sudah begitu banyak denominasi gereja. Tetapi yang dibutuhkan di Sumatera Utara adalah pengajaran yang alkitabiah. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, karena banyak penginjil-penginjil dari satu desa ke desa, atau katakanlah suatu kota ke kota lain itu, Yesus itu hanya semacam penariknya, atau semacam package-nya. Tetapi kandungan di dalam apa yang mereka sedang mau capai itu adalah bagaimana supaya mendirikan gerejanya di tempat itu. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya, karena di Indonesia persaingan antara satu pendeta besar dengan pendeta besar yang lain itu begitu tajam dan saling memperebutkan. Jiwa-jiwa itu begitu kencang. Sabot menyabot itu kalau di perusahaan-perusahaan besar itu tenaga-tenaga ahli itu disabot sebegitu rupanya. Tadinya di gereja A dengan loyal, tetapi kemudian ditarik dengan iming-iming. Kau kerja di perusahaan saya gaji kamu lebih daripada yang kamu terima di situ, dan saya kasih bonus saham 10%, katakanlah begitu. Pola pelayanan gereja sekarang itu begitu Bapak Ibu di Indonesia. Sehingga apa yang Paulus katakan dalam Roma pasal 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tanpa sadar gereja telah menyerupakan diri dengan dunia. Bukan bersaing di dalam meningkatkan kualitas iman jemaat dengan pemahaman Alkitab yang benar, tetapi bersaing bagaimana menjadikan gereja sebagai gereja yang orang bilang mega church. Ada lagi muncul hyper church. Seperti supermarket menjadi hypermarket. Ya, jadi saya buka ini secara belak-belakan untuk saudara sadar dan kembali kepada sikap Paulus. Dialah. Jangan promosikan selain dia. Dialah yang kami beritakan. Pokok pemberitaan Injil kami adalah Yesus. Karena tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Sebab di dalam
sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dikaruniakan kepada manusia untuk diselamatkan kecuali nama itu. Sebabnya beritakan Yesus, tinggikan Yesus, muliakan Yesus, agungkan Yesus. Jangan agungkan pendeta. Saya mundur dari lembaga yang lama itu karena salah satu perbedaan pandangan saya dengan teman adalah dia lebih mengagungkan pendetanya daripada mengagungkan Alkitab. Saya mengajar doktrin eskatologi, lalu saya paparkan kepada murid-murid tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari sesuai dengan Daniel pasal 12. Karena itu bertentangan dengan ajaran pendeta idolanya, kemudian saya baru selesai tutup itu Zoom, langsung telepon saya berbunyi. Saya ditegur. Saya diam aja, saudara, karena saya tidak mau melawan, saya diam aja. Tetapi kemudian saya ambil sikap. Begitu selesai triwulan ini, saya tarik diri. Karena saya tidak mau mengkompromikan Alkitab karena mau menyesuaikan dengan pendeta hebat. Ya, hati-hati ya. Jadi dialah. Nah, kemudian dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmah. Jadi Paulus itu menjadikan Yesus sebagai pokok berita dalam penginjilan. Paulus menjadikan Yesus sebagai pokok ajaran di dalam pemuritan. Ya. Saya sangat kagum dengan pendeta, bukan idola ya, tetapi yang inspirasi saya tadi. Dia membangun sekolah teologi, dia ketua sinode dari satu gereja yang cukup di Indonesia, cukup dikenal di Indonesia. Tetapi dia mendirikan sekolah, dia berkata 3I. Pertama adalah Injili, interdenominasi, ada 3 itu ya. Interdenominasi itu yang saya kagum dari dia. Jadi dia tidak mau mengarahkan murid-muridnya untuk bergabung dengan sinode di mana dia jadi ketuanya, tetapi dia berkata dari gereja mana engkau datang, ke gereja itu ikut kembali untuk menjadi pelayan Tuhan dengan kualitas ajaran yang kau terima di Sekolah Tinggi Injili Indonesia. Iya. 3I, Injili, interdenominasi, dan saya lupa satu. Ya. 3S, ada juga 3S. Sarjana, suci, setia, lalu 3I. Injili, interdenominasi, sorry Bapak Ibu ya, ini sekedar mengingat saja. Tetapi penting, interdenominasi. Jadi, di dalam kita mengiring Tuhan itu Bapak Ibu, jangan sampai membiarkan mata saudara itu kasih kacamata kuda yang terbuat dari denominasi gereja. Sehingga saudara enggan bersekutu dengan gereja lain karena beda denominasi, kacamata kuda denominasi. Ada kacamata kuda pendeta. Kalau bukan pendeta itu saya tidak mau. Kalau pendeta ini saya mau. Nah, itu kacamata kuda. Itu sama sekali tidak efektif di dalam pelayanan. Tetapi kalau saudara mau menjadikan Yesus sebagai pokok berita dan kemudian pokok ajaran, saudara akan melihat bagaimana gereja akan mengalami pertumbuhan yang hebat. Bagaimana gereja akan mengalami satu relasi persekutuan yang kuat oleh karena sama-sama berakar kepada Kristus, tertuju kepada Yesus. Ini saya harus khotbah ini supaya saudara semakin sadar akan panggilan saudara, kemudian bersikap secara benar kepada panggilan itu. Nah, kemudian bagi Paulus, Kristus
Yesus itu adalah target pencapaian pelayanan dan kehidupannya. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini target yang wajib untuk saudara perjuangkan. Atau minimal pahami bahwa sebagai orang Kristen itu target kita adalah seperti Kristus. Sebagai pelayan Tuhan, saudara mesti sadar bahwa pencapaian yang harus kita capai, yang Tuhan sudah targetkan untuk kita capai itu adalah membawa jemaat itu sama seperti Kristus. Karena itu Paulus berkata kita dibaharui dari hari ke hari untuk pada akhirnya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Jadi itu saudara. Arah pertumbuhan, target pertumbuhan saudara itu adalah Kristus. Jangan kesukaan pendeta, tetapi Kristus. Nah untuk ini saudara, implikasinya itu ya beberapa yang saya sampaikan. Pertama itu adalah saudara harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus secara benar. Itu berarti teologi. Saudara harus rela untuk diproses sama seperti Yesus. Berarti ini pembentukan karakter. Ya. Jadi saudara mesti tahu standar target pelayanan kita adalah Kristus. Ya, jadi saudara ini saya belajar banyak dari Paulus ini di dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, dan saya sedang bergumul bagaimana supaya saya bisa, ya nggak usah 100% lah. 70-80% kalau saya bisa raih itu sudah luar biasa. Dan saya akan terus berjuang. Ya. Nah, lalu sampai di ayat yang ke-29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Ya, itulah yang kuusahakan dan kupergumul. Apa itu? Itulah itu ya. Dari ayat 25 sampai ayat 28. Saudara bikin daftar lagi sesuai dengan poin-poin yang saya buat itu. Lalu itulah. Jadi apa yang Paulus mencapai di dalam pelayanannya ya, bagaimana supaya dia bisa mencapai apa yang Tuhan telah canangkan bagi dirinya dan membawa jemaat itu kepada tingkat kerohanian seperti yang ditetapkan Allah itu sempurna seperti Yesus. Nah, lalu yang kedua adalah dari ayat 29 ini, Paulus melayani Tuhan dengan sekuat tenaga, kupergumulkan dengan segala tenaga. Sekuat tenaga. Tidak, ya kalau ada waktu saya melayani. Ya kalau saya suka saya melayani. Tetapi kata segala tenaga di sini menunjukkan atau merupakan ungkapan dari totalitas. Totalitas di dalam pelayanan. Jangan tanggung-tanggung ya teman-teman. Dalam karunia apa yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu. Fokus di situ. Ya, fokus di situ yang poin di atas tadi itu. Dan sepenuh hati, sekuat tenaga. Lakukan itu. Saudara jangan berpikir bahwa berdiri di atas mimbar itu enak, apa namanya. Selalu enak begitu ya. Jadi bintang, jadi sorotan orang. Ada sementara orang yang antusias, yang terobsesi untuk di mimbar itu kan dia pikir, oh, wow begitu ya. Ada satu gereja di kampung saya juga beberapa kali melayani situ, dari situ saya dapat cerita bahwa di gereja itu ada beberapa penatua-penatua. Kebaktian jam 10,
Lalu dikatakan begini, siapa yang pertama kali taruh Alkitab di atas mimbar, dialah yang akan berkhotbah pada hari. Saya nggak tahu bagaimana manajemen gereja itu, tapi ini cerita dari salah satu pendeta di situ. Jadi kemudian ada yang bangun pagi-pagi, dia pergi dulu ke gereja, taruh Alkitab di atas mimbar, lalu dia pulang untuk mengerjakan pekerjaan rumah sebelum ibadah mulai. Begitu dia datang di gereja, dia belum merasa dia yang harus bicara karena pagi-pagi Alkitabnya sudah taruh atas mimbar. Wah, enak berdiri di atas mimbar. Apalagi kalau sesudah turun di salam tempeli. Ada beberapa pendeta di Indonesia mengistilahkan salam Pantekosta gitu. Jadi salam Pantekosta itu ada isinya. Kita disalami jemaat, di dalam tangannya itu ada, dan saya suka alami itu di pelayanan ke daerah-daerah. Saya masih ingat betul ada seorang ibu yang di mata saya itu sangat sederhana, tetapi dia dengan semangat, bahkan dia salami saya sambil menangis, lalu dia di dalam tangannya itu ada 500 perak yang gambar monyet itu. Saya terima dengan senang hati, saya rangkul ibu itu karena dia memberi dengan sangat-sangat. Jadi salam Pentakosta. Nah, banyak pendeta-pendeta yang terobsesi dengan itu. Tetapi Paulus, ini sikap, sekali lagi, ini sikap, ini pilihan hidup. Dia melayani sekuat tenaga. Oke, satu ayat pendukung saya bacakan ini. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9. Ya. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Jadi Paulus di dalam melayani Tuhan itu, dia tidak mengatakan saya sebagai hamba Tuhan punya hak untuk menerima dari jemaat, tetapi pertama-tama Paulus itu yang dia lakukan sebelum jemaat itu mengerti, dia harus membiayai dirinya sendiri, membiayai tim pelayanannya dari keahliannya. Jadi seorang hamba Tuhan itu ya harus swadana supaya jangan menjadi beban bagi jemaat Tuhan. Ketika saya merintis dulu di pelayanan saya sekarang ini, itu saya tukang. Jadi ada beberapa jemaat yang rumahnya mau direnovasi atau mau ditambah ruangannya, ya saya diminta. Jadi hari Minggu saya pendeta di gereja yang khotbah kepada mereka, tetapi hari Senin sampai hari Sabtu saya jadi karyawan mereka karena mengerjakan rumah mereka. Tapi dari situlah saya bisa mendapat hidup untuk saya dan untuk keluarga saya pada waktu itu. Nah, tetapi sesudah jemaat itu sudah mengerti, lalu kemudian dari tempat pelayanan yang lain saya dicukupi Tuhan, saya tinggalkan, lalu saya sepenuh untuk menggumuli Alkitab. Ini penting Bapak Ibu, karena ya motivasi pelayanan itu penting. Nah, di bagian yang lain, ini baru ingat itu, dia berkata bahwa emas kami tidak mengingini dari kamu. Kami tidak mengingini apa dari kamu. Pokoknya kami itu hanya memberitakan Injil kepada kamu. Sama sekali tidak ada satu motivasi di dalam diri Paulus untuk bagaimana mendapat sesuatu dari pelayanan itu. Karena itu dia singgung dalam suratnya kepada Timotius, dia berkata bahwa ada banyak orang yang menganggap pelayanan itu atau ibadah itu sebagai sumber keuntungan. Dan ini kembali lagi pada Roma 12 tadi itu, keserupaan dengan dunia itu sudah begitu nyata di dalam gereja sekarang ini. Karena apa? Karena banyak gereja yang profit oriented, banyak pendeta yang money oriented.
Nah, jadi Paulus itu ya, perlu untuk menjadi sikap saudara adalah lakukan pelayanan itu dengan semampunya. Ya, semampunya. Jadi tidak usah pakai standar orang lain. Standarnya pendeta A begini, standarnya pendeta jangan usah. Pencapaian pendeta A begini, pendeta B begitu, saya mau seperti itu, tidak usah. Pokoknya semampunya yang saudara bisa lakukan, sedapatnya yang saudara bisa capai di dalam pelayanan, lakukan itu. Dan Tuhan tidak akan menilai saudara berdasarkan pendeta A, pendeta B, tetapi Tuhan akan menilai saudara berdasarkan komitmen saudara kepada Tuhan. Nah, lalu di bagian terakhir di sini, indah sekali saudara ya, bahwa apa yang menjadi kekuatan Paulus di dalam melaksanakan semua pelayanan, panggilan, dan kepercayaan Tuhan itu kepadanya, bahkan niat-niat yang dia mencapai itu, dia berkata bahwa itu sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ini memberikan kepada kita satu pernyataan bahwa kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita di dalam pelayanan, kalau kita mau mengandalkan kepintaran kita di dalam pelayanan, kalau kita mau mengandalkan sponsor, mengandalkan relasi di dalam pelayanan, itu ujung-ujungnya gagal total, gatol kata orang-orang. Tetapi kalau saudara tetap menjadikan Tuhan sebagai andalan, sebagai kekuatan, maka apapun tantangan itu tidak akan bisa menghambat laju majunya saudara di dalam pelayanan. Itu sebabnya Daud berkata, Tuhan adalah kekuatan. Bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Dan Paulus juga di dalam pernyataannya, walaupun tidak terlalu tegas seperti Daud, tetapi dia berkata, kalau aku bisa melayani itu karena kekuatan kuasa Tuhan. Aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itulah penguraian saya, eksposisi dari Kolose pasal 1 ayat 25 sampai 24 sampai 29 ya. Ini tekanannya itu apa? Metodenya itu metode khotbah, tetapi pengembangan dalam khotbah itu adalah pikiran yang terdapat di dalam nats yang kita baca. Jadi saya tidak membicarakan pokok-pokok yang lain selain apa yang ada di dalam bacaan kita itu, yang kemudian saya konfirmasi dengan ayat-ayat yang lain dari Alkitab. Nah, itu satu pola yang selalu saya kembangkan, dan itu yang saya ajarkan kepada murid-murid saya untuk bagaimana menggali dan menyampaikan firman Tuhan itu dari mimbar kepada jemaat. Nah, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, dan dari bagaimana Paulus bersikap terhadap Tuhan, terhadap pelayanan, itu kiranya itu juga dapat menjadi sikap saudara, sehingga saudara juga bisa meraih apa yang Paulus raih di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak moderator kita. Baik, terima kasih Pak Daniel atas pemaparan tema kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau sharing, kita akan mendengarkan pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Bu Aling, dipersilakan, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam, baik Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan belajar materi seperti biasa buku sejarah penebusan seri ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-22 ya Bapak Ibu, dengan temanya adalah analisis perintah ke-8, jangan mencuri. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Heni.
Selanjutnya di hari Sabtu 25 Januari 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di SMA Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini kita belajar tentang kesehatan ya Bapak Ibu dengan temanya adalah protein tubuh, protein roh, bahan pembangun fondasi yang kokoh yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Ibu Dr. Angela Wina dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian masih di hari yang sama, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa ya Bapak Ibu kita akan belajar tentang bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-28 dengan tema verbal suffix independent pronouns yang akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi SMA Adonai ya Bapak Ibu. Diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube kami ya Bapak Ibu. Dan bagi yang sudah mensubscribe channel YouTube kami Cahaya Firman, tolong subscribe sekali lagi ya Bapak Ibu, dikarenakan channel kami, Cahaya Firman yang terdahulu itu telah terhapus oleh tim kami tanpa disengaja. Jadi Bapak Ibu tolong subscribe kembali channel Cahaya Firman kami dengan penulisan @cahayafirman strip J3X. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe channel kami satu lagi ya Bapak Ibu, yaitu channel Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Dikarenakan Bapak Ibu di channel Sema Adonai Plus ini, Bapak Ibu bisa melihat keseluruhan rekap acara-acara channel Cahaya Firman yang terhapus terdahulu. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, terutama program-program yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel Cahaya Firman kepada yang lain, Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Aling. Itulah kegiatan di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman yang ditayangkan untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Masih ada kesempatan untuk 1 atau 2 orang, karena ada pelajaran di jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, sebelum ada yang bertanya, saya mau tanggapin pelajaran firman pada malam hari ini Pak Daniel. Kalau saya mendengarkan dan menyimak ini juga, kalau saya jadi pelayan Tuhan sebagai teguran buat saya, apakah saya nanti mampu seperti yang sudah dieksposisi dalam ayat ini. Itu saya ambil untuk pribadi saya, bagaimana saya nanti untuk bisa seperti yang dipaparkan pada malam hari ini, yang ayat 25 itu kan melayani sesuai tugas kepercayaan Tuhan. Ini bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan itu memberi kepercayaan kepada kita Pak Daniel. Iya, terima kasih Pak Sam.
Ada di gereja-gereja tertentu, ya, tapi saya lihat itu lebih kepada teori psikologi. Itu bagaimana mengetahui karunia. Jadi ada tes karunia katanya. Nah, ada sejumlah kuesioner, lalu dijawab. Nah, lalu dianalisis, baru kemudian, oh kamu itu di sini, di situ. Tetapi dalam pengalaman saya ini Pak ya, ini pengalaman saya, bahwa saya dulu itu waktu saya masuk di sekolah PGA Petamburan itu memang jurusannya guru, tetapi hati saya itu ke penginjilan. Jadi sementara saya sekolah di Petamburan itu kami sudah keliling provinsi-provinsi di Jawa Tengah, di Jawa untuk memberi Injil. Sampai di Probolinggo Pak, saya sampai di Rogo Jampe itu. Itu saya masih sekolah, saya sudah masuk di Rogo Jampe di Banyuwangi. Makanya saya ada satu lagu Jawa yang saya dapat dari tetapi itu. Monggo samindere Gusti itu saya tahu di Rogo Jampe. Nah, tetapi setelah saya menggembalakan, saya sudah lulus dari itu, saya coba merintis jemaat, ya saya fokus kepada perintisan itu karena di situasinya begitu berat. Nah, setelah saya masuk di perkuliahan S1, saya baru seperti sadar kembali bahwa jurusan keguruan dulu yang saya ambil di sekolah lanjutan atas itu, ternyata di situ saya ambil ilmu keguruannya, tetapi isinya itu saya dapat di S1, teologi itu. Jadi ilmu keguruannya saya dapat di PGAK, ilmu yang saya harus ajarkan itu saya dapatkan di S1. Nah, jadi dari situ akhirnya saya sadar, akhirnya oh ternyata Tuhan mau supaya saya jadi pengajar. Dan setelah saya gumuli dan jalani, ternyata itu kemudian menjadi semacam hidup saya, hati saya, yang orang bilang itu passion gitu. Nah, jadi mungkin itu ukuran yang lebih real Bapak harus itu apa passion Bapak di dalam pelayanan, tetapi kemudian passion itu harus terukur, kapasitas Bapak itu nunjang apa tidak gitu loh. Itu begitu Pak. Jadi mungkin dua itu yang saya bisa sampaikan kepada Bapak. Bagaimana kita mengetahui, yang pertama adalah passion, tetapi kemudian kapasitas mendukung. Nah, soal teori yang dikembangkan di gereja-gereja tertentu itu, ya mungkin itu Bapak juga bisa pelajari, tetapi saya nggak bisa jelaskan itu karena saya sendiri tidak begitu dalam tentang teori. Saya kira itu Pak. Ya. Baik Pak Daniel, itu sangat luar biasa bagi saya penjelasannya. Dan yang pertama itu saya memang tidak setuju seperti itu untuk dites karunia kita itu tidak dites. Dan yang kedua dibilang Pak Daniel itu saya sangat setuju, karena itu saya alamin mulai saya kepingin melayani gitu. Jadi tidak ada alat untuk mengetes karunia kita itu. Gitu. Jadi yang kedua itu saya sangat setuju Pak Daniel. Jadi pada malam hari ini sangat luar biasa eksposisi pelajaran firman pada malam hari ini. Seperti yang pertama saya bilang tadi itu, ini teguran bagi saya, tidak mampu untuk melakukan semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelas nanti agar kita lebih mengerti untuk mengeksposisi ayat-ayat firman Tuhan, bisa ditonton ulang di channel YouTube Cahaya Firman. Dan jangan lupa setiap hari Jumat atau dari Senin sampai hari Jumat ada pelajaran firman di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Terima kasih Pak Daniel atas pemaparan tema kita pada malam hari ini. Mungkin ada tambahan yang masih kurang dengan tema kita ini, bisa diberikan sebagai closing statement dan ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Pak, terima kasih. Iya. Secara umum Bapak Ibu, dari topik kita itu adalah sikap orang Kristen terhadap Yesus itu, saya harapkan dari apa yang Paulus nyatakan di dalam bacaan yang kita baca tadi itu, sekarang Bapak Ibu dapat menentukan satu posisi, kemudian bagaimana bersikap terhadap Tuhan dengan panggilan Bapak Ibu itu, dan lakukan itu dengan setia, karena kalau Tuhan sudah mempercayakan berarti Tuhan tahu kapasitas saudara. Nah, jadi jangan mengukur diri dengan orang lain ya, seperti Pak Sam tadi bilang, apakah saya mampu,
Kalau ukurannya itu adalah pendeta-pendeta yang kaliber, ya jangan, ya, dan mungkin kita tidak akan bisa seperti itu. Tetapi bahwa Tuhan sudah memberikan talenta 1, memberikan talenta 2, talenta 5, itu artinya Tuhan tahu kita punya kapabilitas. Jadi ukur diri dengan diri sendiri, jangan mengukur diri dengan orang lain. Karena membandingkan diri dengan orang lain, itu akan lebih banyak yang saya lihat itu akan membuat kita menjadi iri, membuat kita menjadi terobsesi, tetapi kemudian terobsesi kepada hal-hal yang tidak terlalu real dalam hidup kita. Nah, itu saya kira yang saya bisa tambahkan kepada Bapak Ibu. Ambil satu sikap, dan saya harapkan sebagaimana Paulus bersikap, jadilah seperti Paulus mengambil satu sikap yang tidak dipengaruhi oleh orang di luar diri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk malam ini kami sudah belajar dari Paulus sebagai seorang anak Tuhan, tetapi juga sebagai seorang hamba. Biarlah sebagaimana Paulus mengambil satu sikap di dalam pelayanan, dalam pengiringannya kepada Tuhan, itu juga dapat menjadi sikap kami, sehingga apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kami, itu kami dapat raih, dan kemudian hidup kami dapat menjadi kemuliaan bagi. Terima kasih untuk semua teman-teman juga yang sudah terlibat di dalam pelayanan ini, yang memungkinkan Injil ini bisa terdengar di berbagai pelosok dunia. Dan karena itu semua rekan-rekan yang sudah terlibat, baik depan layar maupun di belakang layar, biarlah Tuhan jadikan mereka dengan kuasa-Mu sendiri itu menjadi alat yang heran di dalam tangan. Kami akan beristirahat, dan kami juga akan melanjutkan pelayanan pada sesi berikutnya. Kiranya Tuhan menguatkan kami, dan Tuhan terus menggelorakan semangat di dalam diri kami untuk terus melayani. Terpuji nama-Mu Bapa, kami berdoa mengucap syukur untuk apa yang sudah kami terima melalui firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Daniel pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming atau di channel YouTube Cahaya Firman. Terima kasih juga Bapak Ibu yang hadir di Zoom. Sampai di sini pelajaran kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.